Terkadang hati dan iman kita sedang lemah, kita bisa jadi timbul rasa iri, mereka bisa segera meraih kenikmatan dunia, sedangkan kita terkadang sibuk dengan menuntut ilmu dan dakwah sehingga dunia tidak banyak kita dapat. Maka kita ajaklah mereka berlomba-lomba dengan akhirat misalnya. Ketika mendengar teman sudah bisa punya rumah dengan membayar KPR, maka kita katakan, kita juga sedang membangun rumah di surga dengan memakmurkan masjid dan amalan lainnya. Ketika mendengar anak tetangga lancar les bahasa Inggris, maka kita katakan, anak kita sudah lancar bahasa Arab. Ketika mendengar teman sudah kuliah S2 atau S3 di Amerika dan Eropa, maka kita katakan, saya sudah menghafal sekian juz Al-Quran dan berpuluh-puluh hadis. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Wahib bin Al-Warid mengatakan, jika kamu mampu untuk mengungguli seseorang dalam perlombaan menggapai ridho Allah, lakukanlah. Sebagian salaf mengatakan, seandainya seseorang mendengar ada orang lain yang lebih taat pada Allah dari dirinya, sudah selayaknya dia sedih karena dia telah diungguli dalam perkara ketaatan. Jangan sering melihat kenikmatan orang lain dan lupa nikmat sendiri. Janganlah kita sebagaimana orang yang melihat bagaimana kemegahan Qorun dan ingin menjadi seperti Qorun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah Qorun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita ini mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Qasas 79. Inilah perkataan orang-orang yang cenderung terhadap dunia saja. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, tatkala Qorun dilihat oleh mereka yang menginginkan kehidupan dunia dan cenderung kepada gemerlap dan perhiasannya, maka mereka berangan-angan seandainya mereka sebagaimana Qorun diberi kenikmatan. Dan kita diperintahkan agar jangan terlalu silau dan terpana dengan kenikmatan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan di dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Rabb-Mu adalah lebih baik dan lebih kekal. Toha 131. Melihat kenikmatan orang lain dan membanding-bandingkan dengan kita hanyalah membawa kesedihan dan menambah duka saja. Al-Bagawi rahimahullah Berkata Ubay bin Ka'ab, barang siapa yang tidak merasa mulia dengan kemuliaan dari Allah akan memutuskan dirinya sendiri dalam kerugian. Barang siapa yang mengikuti pandangannya terhadap apa yang ada di tangan manusia maka akan semakin bertambah kesedihannya. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia, tapi kejar dunia untuk orientasi dan tujuan akhirat. Dunia di genggaman, akhirat tetap di hati.